Pemirsa, kami ajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kita hari ini dengan tema penistaan agama, salah siapa? Melalui saluran telepon di nomor 021 392 7456. Dan sebelum saya menerima telepon, saya lanjutkan terlebih dahulu perbincangan kita pada malam hari ini. Bang Norman, kalau Anda pribadi, tanggal berapa tepatnya Anda pertama kali menonton video yang diunggah oleh Buniani? Saya melihat yang punya Pak Buniani itu ya, saya kira ini sebenarnya nggak perlu dia angkat sebenarnya. Anda sengaja mencari tahu di sosial media, ataukah memang karena ada teman yang memberitahu kepada Anda, maka Anda tertarik untuk melihat? Pas rame, tiba-tiba ada satu kelompok, wah kita nuntut nih pengacara-pengacaranya nih, ini penghinaan agama dan segala macam kan begitu. Setahu saya, kok sudah 9 hari udah beredar kemana-mana nih YouTube nih. Ya kan kok baru ini nongol seperti ini. Nah ini artinya maksudnya dicari-cari aja. Artinya kenapa? Ya jadi yang saya katakan tadi. Karena memang suasananya juga suasana mau pilkada. Itu aja. Jadi unsur politiknya lebih dominan. Baik, saya akan terima telepon dulu dari Pak Anderson, pemirsa iNews yang saat ini melihat langsung tayangan ini dari Singkawang, Kalimantan Barat. Selamat malam Pak Anderson. Halo, selamat malam Pak Anderson. Malam. Ya, silakan Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Jadi begini, menurut saya kita buat saja suasananya dingin kembali. Karena dengan kedinginan, kalau kata Pak Jokowi bilang dengan kegembiraan itu, kita boleh membangun bangsa ini lebih baik ke depan. Jadi menurut saya, udahlah jangan dipersalahkan itu lagi. Dan para penegak hukum pun bertindak secara objektif. Kan sudah selesai ini masalahnya. Bertindak secara objektif, secara baik. Mari kita lihat Indonesia lebih cepat. Faktanya adalah Anies sudah menang. Ya kita angkat tangan dong untuk Anies dan tim gitu loh. Dan yang kawan-kawan dari Ahok ya kasih salam. Ahok sendiri dengan Pak Anies kan sudah salaman. Udah luar biasa Pak. Nah sekarang mari kita ini senyum aja Pak. Jangan terlalu gimana begitu Pak. Jangan merasa kalah emosi, santai saja. Ini kan permainan. Anak kecil saja ketika mereka tengah bermain, berkelahi, mereka berkawan kembali, Pak. Itu jadi contoh bagi kita. Terima kasih Pak Anderson, pendapat Anda malam hari ini langsung pada kami di iNews TV Jakarta. Pak Ahyar, kalau kita melihat perjalanan kasus ini, ada kasus Buniani satu sisi yang sudah jalan kasusnya, sekarang Buniani berstatus sebagai tersangka, dan kasus Pak Ahok yang sekarang sudah bergulir di pengadilan dan Pak Ahok sebagai terdakwa. Korelasi keduanya ini seperti apa Pak dari hukum pidana Anda melihatnya Pak? Kalau saya ngelihat dia berdiri masing-masing ya. Tidak saling terkait? Iya. Cuman kan ini karena ini informasi dari masyarakat menurut yang mengedepan itu dari Buniani. Ternyata tadi kita dengar bukan itu malahan yang pertama. Ya, kalau sekiranya kalau mau diundur gituan panjang lagi, katakanlah Buniani yang mengupload terlebih dahulu. Kalau tidak ada Pak Ahok berpidato, tentu dia juga tidak akan ada uploadan. Kalau Pak Ahok nggak berpidato, nggak diunggah oleh bagian humasnya DKI, tentu tidak akan menyebar banyak. Jadi panjang cerita. Jadi kita pendek aja. Kalau yang Buniani, apa persoalannya? Ada nggak persoalan yang salah yang dilakukan di dalam upload itu? Kalau Pak Ahok benar nggak dia berkata itu? Kata itu penodaan, penghinaan, tidak. Itu saja. Ini dua hal yang berdiri masing-masing pertanggungjawaban pidananya dan pelakunya, dugaan pelakunya berbeda-beda. Dan tidak berkorelasi sesungguhnya. Iya, kalau saya lihat apanya, kalau ini karena ini di mana kausalitasnya di situ. Artinya ketika seorang JPU maupun terdakwa dan penasihat hukum yang mengkait-kaitkan nama Buniani dalam pledoi maupun tuntutannya, itu tidak masuk akal seperti itu Pak? Iya bisa saja, tetapi belum tentu juga ini diterima. Apa tujuannya? Apakah nanti penasihat hukum Pak Ahok mengatakan itu akan membuat dasar penghapus pidana? Juga tidak, karena dugaan tindak pidana akan berbeda dua orang ini. Bisa saja kan orang yang memberikan informasi ke masyarakat, macam-macam informasi. Banyak informasi yang melalui media, apalagi akhir-akhir ini kan teknologi makin berkembang banyak. Jadi ya sudahlah, dijalanin aja masing-masing proses. Pak Adun, selain Anda mengecam keras apa yang dilakukan oleh jaksa maupun terdakwa dan penasihat hukumnya, apa yang bisa Anda lakukan atau akan Anda lakukan terkait dengan kasus hukum ini? Ya, pertama begini, kita akan mempersiapkan, ini sudah masuk P21 ya,
Dan kalaupun itu terjadi proses pengadilan, masuk ke persidangan, kita siapkan semua, ya, bukti dan lain sebagainya, ahli, ya. Yang ahli ini sejak pertama kita tidak diberikan kesempatan ketika kemudian expose itu, ya, BAP pun dari pihak kita ini tidak di-compare ahli. Nah, itu akan kita siapkan. Tapi kita berharap begini, kalau memang ini tidak cukup bukti, unsur-unsur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Buniani, ada ruang oleh jaksa, bisa itu deponering ataupun SKP 2. Ya kan? Atau SKP 2 diberhentikan penuntutannya tanpa masuk ke pengadilan. Kalau deponering dikesampingkan, SKP 2 ini diberhentikan penuntutannya. Ya kan? Jadi jangan dipaksakan. Terkesan ini terlalu dipaksakan. Kenapa terlalu dipaksakan? Si berkas ketika kemudian proses BAP awal oleh penyidik Polda itu dilimpahkan ke Kejati DKI. Kurang lebih 2 kali bolak-balik itu berkas. Ya kan? Malah lepas dari waktu 14 hari yang menurut KUHAP itu harus dikembalikan. Itu. Jadi ketika lepas dari 14 hari, menurut SOP kejaksaan, kalaupun ada berita acara tambahan, itu tidak sah. Gitu. Nah, ini telat dia balikan. Setelah dikembalikan, tiba-tiba si berkas dialihkan ke Kejati Jawa Barat. Ya kan? Di Jawa Barat pun sempat dikembalikan kembali kepada penyidik. Hanya ketika kemudian ekspos di Kejagung, mungkin ada arahan dari sana untuk berlanjut. Akhirnya lanjut. Artinya ini dari awal sudah kasus Buniani ini diada-adakan dan dipaksakan. Sekarang saya tanya, apa yang salah dengan Buniani? Ya, kalau tadi kronologisnya seperti itu, apa yang salah? Sebelum Buniani mengupload, itu orang-orang yang sangat keras, ya, mengupload berikut videonya banyak. Saya akan buktikan. Baik, kita akan menerima dulu telepon dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Aziz. Selamat malam, Pak Aziz. Selamat malam. Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Jadi saya cuma menyampaikan sedikit seperti apa yang disampaikan oleh Pak. Ya, selamat malam, Pak Aryo. Ya, selamat malam, Pak. Silakan, Pak. Saya cuma mau menyampaikan sedikit seperti apa yang disampaikan Bapak pengamat hukum serta itu kuasa hukumnya Pak Buniani. Untuk kasus ini jelaslah kita nggak usah mencampur adukan antara kasusnya Pak Buniani dengan kasusnya Pak Ahok. Di situ tidak ada benang merah di antara keduanya. Seperti yang dibilang Pak Aryo tadi, tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Untuk kasus ini sendiri, Pak Buniani bukan orang pertama kali mengupload video tersebut mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ahok di Kepulauan Seribu tersebut. Jadi kita harus fokus pada masing-masing kasus. Baik, terima kasih Pak Aziz. Pendapatnya langsung disampaikan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Norman, Anda pasti tidak setuju dengan pendapat dari Pak Aziz karena Anda mempunyai pandangan yang berbeda. Sama, hampir sama. Sama? Ya, hampir sama. Artinya tidak boleh mencampur adukan seperti itu? Ini kalau Buniani kan kasusnya tersendiri. Kasusnya tuh kan dianggap menghasut, mengajak. Akhirnya terjadi yang dituduh Ahok, kan begitu. Terjadilah, kan Ahok punya kasus tersendiri yang dari Buniani tadi ini. Ya tadi kan kalau tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada api kan tadi. Itu udah benar. Sebenarnya kalau Buniani tidak mengupload itu juga nggak ada masalah. Salah. Itu nggak bisa begitu dong. Itu logika yang ngawur sekarang. Dan sekarang dasarnya Ahok di sidang dasarnya apa? Kan dari mana? Fakta di persidangan. Ya, sekarang saya tanya. Dari mana Ahok di sidang? Tuduhan kepada Ahok itu apa? Apa? Tujuan Al-Maidah kan? Iya. Nah, dari mana dia dapat tuduhan itu? Kan dari nge-upload video gitu loh. Fakta persidangan. Video. Ada tidak bukti atau saksi ya yang berdasarkan Buniani selama persidangan? Tidak ada. Harus fair loh. Berdasarkan apa ini harus kan sidang sudah berapa kali? Fakta persidangan sudah dibuka berapa kali? Tidak ada satupun pelapor yang berdasarkan Buniani. Coba sebutkan ke saya. Nah, lalu pelapor itu dasarnya dari mana? Dari mana? Pertanyaannya dari video. Videonya mana? Video Pemprov yang utuh semuanya. Ya. Yang ditayangkan apa? Video yang dari Pemprov. Yang Buniani ditayangkan tidak? Tidak, Pak. Lihat di fakta persidangan dong. Oh iya. Iya, betul ini fakta persidangan. Iya. Tidak ada video yang diupload Buniani itu ditayangkan di pengadilan atau dijadikan barang bukti. Atau menjadikan dasar laporan. Jadi ini mengada-ngada. Gitu. Ya, jadi menurut saya
JPU di sini tidak elok, ya, tidak elok. Ketika kemudian mengaitkan, terkesan mengkambing hitamkan, membawa peristiwa pidana lain, ya, untuk kemudian dianggap memutus, ya, dianggap bahwa seseorang itu tidak bersalah karena faktor peristiwa pidana lain. Ini nggak boleh. Penuntut umum itu kemudian harus ambil fakta-fakta persidangan, dia harus push to the limit menuntut. Sebetulnya kalau lihat sejarah-sejarah yang ada, jarang ada primernya JPU itu udah benar dilihat. itu JPU itu. Primernya dihilangkan. Itu bukan positif Tiba-tiba dia pakai sumber. JPU. Hukum positif yang mana? Ya, dia yang realita yang dia lihat kan. Gitu. Jadi kalau nama Buni di situ itu sangat tidak elok, nggak boleh sebetulnya. Kalau pengacara Ahok silakan saja. Dia juga kan merujuk dari penuntut umum sehingga jadinya masuk nama Budiani. Tapi akhirnya justru ini akan merugikan pihak Ahok. Karena apa? Hakim itu cerdas. Hakim itu cerdas dan ingat, hakim itu memutus perkara berdasarkan dakwaan, bukan tuntutan. KUHP 182 pasal 4 baca. Ya. Hakim memutus perkara berdasarkan apa? Dakwaan. Bukan dan tuntutan. apa? Fakta persidangan, bukan tuntutan. Baik, nanti saya akan ke Pak Ahyar Gitu. untuk menengahi masalah ini seperti apa, karena ada dua kutub pendapat yang saling bertentangan. Namun, Ayus Pram akan kita jeda sejenak.